ada wilayah, rakyat, dan pengakuan. Bukan, satu lagi nih. Wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Cita-cita, majulah terus maju, wartawan media dan wartawan maupun sosial media Partai Buruh. Saya ingin menyampaikan, Palestina adalah Indonesia. Indonesia adalah Palestina. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta, Presiden dan Wakil Presiden pertama Republik Indonesia, ada 3 syarat yang telah dipenuhi terhadap Indonesia merdeka. 1, ada wilayah, yaitu Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. 2, ada rakyat, yaitu rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Ini biar pemerintah Amerika mengingat kembali tentang Palestina yang punya historis dengan Indonesia. 3, ada wilayah, rakyat, dan Pengakuan. Bukan, satu lagi nih. Wilayah, rakyat, dan pemerintahan dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Bung Karno pada waktu itu galau, gelisah bersama para pemimpin negeri. Indonesia sudah punya wilayah, Indonesia sudah punya rakyat, Indonesia sudah punya pemerintah, walaupun satu pemerintahan yang baru seumur jagung. Karena syarat satu negara diakui oleh dunia merdeka, dia harus punya syarat keempat, yaitu pengakuan dunia internasional. Dalam hal ini, ada negara di luar negara Indonesia, setidak-tidaknya atau sekurang-kurangnya satu negara harus mengakui Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Nama budaya Agus Salim, hanya tamatan SMA, tapi menguasai 8 bahasa: Inggris, Prancis, Jerman, dan beberapa bahasa lainnya, Arab. Kiai Haji Agus Salim adalah anak murid Hos Cokro Aminoto, pemimpin Sarekat Islam Raja Jawa tanpa mahkota. Soekarno lahir dari tangannya Hos Cokro Aminoto. Kartosuwiryo lahir dari tangannya Hos Cokro Aminoto. Dan Semaun juga lahir dari tangan Hos Cokro Aminoto. Tidak ada pemimpin negeri bangsa ini yang tidak lahir dari anak didik Hos Cokro Aminoto. Kiai Haji Agus Salim salah satunya, bersama Suryo Pranoto. Ini biar bangsa Indonesia tahu kenapa kita mendukung kemerdekaan Palestina dan anti perang. Ada 2 murid Hos Cokro Aminoto yang kita kenal sebagai pemimpin buruh, pemimpin gerakan buruh. 1, Suryo Pranoto, itu kakaknya Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Jadi bukan komunis. Buruh itu bukan komunis. Sampai hari ini pun bukan komunis. Partai Buruh pun bukan komunis. Itu adalah sejarah. Ya. Jadi kakak kandungnya Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantoro namanya Suryo Pranoto. Dia adalah anak didik Hos Cokro Aminoto, Sarekat Islam, yang kemudian Suryo Pranoto ini menjadi pemimpin Serikat Buruh Tebu. Jadi Serikat Buruh zaman Belanda yang paling kuat itu Serikat Buruh Tebu namanya. Yang kedua, anak didik Hos Cokro Aminoto yang adalah pemimpin Boro, namanya Kiai Haji Agus Salim. Inilah cerita tentang Palestina.
Palestina adalah Indonesia. Indonesia adalah Palestina. Dia nggak bisa dipisah. Kalau ada pemerintah yang khianat kepada Palestina, maka dia melupakan sejarah. Khianat kepada rakyat Indonesia. Jadi Kiai Haji Agus Salim adalah pemimpin buruh. Pertama bersama The Stakik Konik. Stakik Konik itu si Raja Mogok, namanya Suryo Pranoto, kakak kandung dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia. Dipanggillah Kiai Haji Agus Salim oleh Bung Karno. Pak Kiai, tolonglah saya sebagai presiden. Kita sudah punya wilayah, kita sudah punya rakyat, kita sudah punya pemerintahan Soekarno-Hatta. Tapi satu lagi Pak Kiai, saya tak punya kuasa. Tidak ada satupun negara yang belum menyatakan Indonesia merdeka semenjak 17 Agustus 1945. Tolonglah Pak Kiai, siapa yang bisa dibujuk? Kiai Haji Agus Salim dalam sejarah dicatat, Bung Karno, izinkan saya pergi menemui Gamal Abdel Nasser, Presiden Mesir pada saat itu. Baiklah Pak Kiai, pergilah Kiai Haji Agus Salim dan delegasi. Ingat, Kiai Haji Agus Salim pemimpin Bororo bersama Suryo Pranoto. Ini sejarah yang dihapus oleh Orde Baru, yang dikedepankan buruh seolah-olah komunis, buruh seolah-olah adalah anti Pancasila. Tidak, saya katakan dalam mimbar ini, buruh adalah Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah jiwanya buruh, partai buruh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah jiwanya partai buruh. Partai politik peserta pemilu, dan insya Allah akan masuk ke dalam parlemen 2024. Amin. Kami minta stop perang, hentikan perang. Perang tidak menguntungkan semua pihak. Kami meminta dengan hormat, segera kami akan kirimkan surat resmi kepada Presiden Joe Biden melalui Duta Besar Amerika. Hentikan pengiriman tentara Amerika. Hentikan kapal induk Mediterania Timur yang sudah memasuki Teluk Arab, karena akan memanaskan Timur Tengah, memancing peperangan. Ini sudah memasuki hari ketiga. Kedua belah pihak, baik Israel dan Palestina, telah memakan korban ribuan orang. Kedatangan tentara Amerika dan kapal induk perang Amerika akan memanaskan suasana. Yang mulia Duta Besar Amerika, saya tahu Anda tidak akan mendengar, tapi saya rasa ada orang-orang yang Anda utus untuk mendengar aksi. Tolong, dari Partai Buruh dan rakyat Indonesia, setidak-tidaknya buruh Indonesia, petani, nelayan, dan kelas pekerja, stop perang, hentikan perang. Jangan kirim tentara Amerika ke Israel. Hentikan pengiriman pasukan melalui kapal induk Mediterania Timur. Indonesia adalah negara non-blok. Indonesia adalah negara cinta damai. Palestina adalah Indonesia. Indonesia adalah Palestina. Mohon kiranya Amerika memahami posisi politik Indonesia dan tetap menginginkan Palestina merdeka. Seperti itulah sikap politik Partai Buruh dan serikat-serikat buruh, setidak-tidaknya KSPI yang hadir hari ini pada hari ini. Stop perang, hentikan perang. Yang mulia Tuan Presiden Gamal Abdel Nasser, saya datang atas titah Bung Karno. Gamal Abdel Nasser kenal sekali dengan Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia yang kita cintai sekali bersama Hatta. Apa keperluanmu? Apa pesan Soekarno? Bung Karno hanya minta satu. Bung Karno hanya minta satu. Bisakah yang mulia Gamal Abdel Nasser atas nama rakyat dan pemerintah Mesir menyatakan, mendukung dan menyetujui Indonesia negara yang merdeka yang sudah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Palestina adalah Indonesia. Indonesia adalah Palestina. Siapa rakyat dan pemerintah Indonesia mengkhianati, tidak mendukung kemerdekaan Palestina, berarti dia khianat terhadap sejarah bangsa. Tidak mungkin Indonesia meminta Mesir untuk menyatakan Indonesia merdeka. Kata Gamal Abdel Nasser,
kalau Pak Mufti keluarkan, Mufti Palestina mengeluarkan fatwa bahwa Mesir wajib hukumnya untuk mendukung Indonesia merdeka, maka saya akan nyatakan secara terbuka, mengumumkan di PBB dan di Mesir, bahwa Mesir negara pertama yang mengakui Indonesia merdeka. Baiklah, saya minta waktu 1-2 hari. Pertemuan bubar, 1-2 hari kemudian kembali ada pertemuan. Ini sejarah, kau catat ya. Mudah-mudahan teman-teman media membantu untuk merekam. Keluarlah fatwa Mufti Palestina. Saya ulangi, keluarlah fatwa Mufti Palestina agar Indonesia lengkap. Yang keempat yaitu pengakuan internasional. Satu negara sudah mengakui, maka Indonesia merdeka. Bertemulah Kiai Haji Agus Salim dan Mufti Palestina Gamal Abdel Nasser yang mulia Tuan Presiden. Sebagai mufti tertinggi di Mesir dan Palestina, saya nyatakan fatwa Mesir wajib bersama Palestina dan Yordania mendukung dan menyatakan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 adalah sah. Saudara, tidak akan pernah Indonesia merdeka, tidak akan pernah Indonesia merdeka tanpa Palestina. Itu sejarah. Dan jangan lupa, ada buruh di sana namanya Kiai Haji Agus Salim dan Suryo Pranoto, anak didik Hos Cokroaminoto, yang merupakan pemimpin buruh. Jadi kalau hari ini Partai Buruh, KSPI dan organisasi serikat buruh berdiri di hadapan kedutaan besar Amerika sebagai simbol kedaulatan Amerika di Indonesia melalui kedutaan besar, membela Palestina, ini adalah tentang tuntutan sejarah. Kiai Haji Agus Salim, pemimpin buruh. Soekarno meminta Mesir untuk menyatakan Indonesia merdeka, mendukung kemerdekaan Indonesia yang sudah diumumkan, adalah negara pertama. Maka semenjak itu Indonesia diterima di PBB, diakui oleh dunia. Kemudian negara-negara Arab yang lain, Arab Saudi, Suriah, semua negara Arab mayoritas mengakui ini resmi. Mana beliau dipersilakan. Kita kasih aplaus kawan-kawan semua. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan bertani nelayan. Berjuang demi bangsa dan Indonesia. Merdeka. Ayo, yang keras ya. Amerika, Palestina. Amerika adalah pemain kunci di Timur Tengah. Tapi kedatangan serdadu atau tentara Amerika ke Israel untuk membantu Israel dalam perang Israel Palestina akan memanaskan situasi Timur Tengah. Lakukan bersamaan martabat manusia, bentuk pemerintahan mesti berwibawa. Bahwa ideologi-ideologi tiap-tiap negara akan berdampak geopolitik ke seluruh dunia. Mudah-mudahan tidak terjadi perang Arab jilid 2. Kami minta dengan segala hormat yang mulia Tuan Duta Besar Amerika, sampaikanlah pada Bapak Presiden Joe Biden menahan diri. Perdamaian adalah di atas segala-galanya. Kita anti penjajahan.